Terpujilah nama Tuhan atas lagu pujian yang sudah dinyanyikan yang mengangkat iman kerohanian kita. I need thee, Lord, every hour. Tiap detik kita memerlukan Tuhan. Baiklah pemirsa setia Hope Channel Indonesia, pada saat ini kita akan masuk ke dalam sesi doa. Dan namun sebelum itu saya mengajak kita semua untuk boleh mengirimkan permohonan doa dan ucapan syukur di call center Hope Channel Indonesia. Dan pada malam hari ini yang akan memimpin doa kita adalah Pendeta Adilantu dari Gembala Jemaat Russell Band dan Eliezer Jayapura. Saya mau menyapa pendeta. Halo pendeta, selamat Sabat. Sepertinya masih di mute ya pendeta ya. Boleh di-unmute pendeta suaranya pendeta? Selamat Sabat. Selamat Sabat pendeta, puji Tuhan. Selamat Sabat untuk kita semua. Puji Tuhan. Tuhan Bagaimana berkati. kabarnya Pak Pendeta? Kabar baik ya Pak Pendeta ya. Baiklah, Pak Pendeta, pada malam hari ini saya akan membacakan beberapa permohonan doa yang sudah masuk. Dan nantinya Pak Pendeta dipersilakan untuk membagikan ayat-ayat kekuatan. Dan nantinya di sesi terakhir kita akan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Pendeta Adilantu. Baiklah, pada saat ini saya akan membacakan beberapa permohonan doa dari saudari ataupun Ibu Merlin Silaban. Mohon doanya untuk anak kami yang sedang liburan sambil cari dana untuk biaya kuliah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Ibu Emma Y. Mohon doa untuk anak-anak kami agar selalu sehat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan dari Ibu Karmila, mohon doakan ibu saya yang saat ini sedang sakit diabetes. Doakan juga saya yang sedang sakit, kiranya Tuhan memulihkan dan menyembuhkan dengan sepenuhnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Ibu Emma Sapteno, tolong doakan orang tua saya, Ibu Sasa Sapteno, yang dalam keadaan sakit dan pembangunan ruang kelas baru di SD Advent Wamena. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan yang terakhir dari Ibu Risma Nababan, puji Tuhan baru kami Nia Tobing sudah pulang dari rumah sakit Columbia Medan. Tolong doakan masih pemulihan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baiklah pendeta, saya mempersilakan pendeta untuk memberikan ayat-ayat kekuatan bagi kita semuanya pendeta. Terima kasih. Oke, shalom, selamat malam, selamat Sabat. Bagi pemirsa dimanapun Anda berada, saya ingin membagikan ayat firman Tuhan. Yang pertama saya ambil di dalam Matius pasal 7, ayat 7 dan 8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu akan dibukakan. Yesus menjanjikan jawaban doa yang pasti apabila kita menyampaikan segala permohonan-permohonan doa kita dengan sungguh-sungguh dan dengan kesetiaan. Matius 7 ayat 7 dan 8 adalah ayat yang penuh dengan janji dan pengharapan dari Yesus sendiri. Yesus menjanjikan bahwa Dia akan menjawab doa kita. Dan tentunya jawaban doa itu adalah yang terbaik. Bayangkan seorang anak kecil yang meminta sesuatu kepada orang tuanya. Anak itu mungkin akan terus meminta sampai keinginannya dikabulkan. Demikian juga saat kita meminta kepada Bapa yang di surga. Dia akan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Mintalah, maka akan diberikan padamu. Dia akan selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Dia akan memberikan apa yang benar-benar sangat kita butuhkan. Walaupun kadang mungkin kita berpikir bahwa apa yang saya dapatkan tidak sesuai dengan apa yang saya doakan, tetapi mungkin itu yang terbaik. Kita harus dengan tekun meminta kepada Tuhan
bukan hanya meminta dalam satu kali berdoa saja, tetapi doa terus-menerus. Yesus saja dia berdoa 3 kali doa yang sama saat dia berada di Taman Getsemani sebelum dia disalibkan. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita. Tidak apa-apa, kita berdoa dengan mungkin doa yang sama yang kita doakan. Pergumulan yang sama yang kita dimulai setiap saat. Dan Tuhan pasti akan mendengar doa kita. Apalagi kalau kita berdoa di dalam kesetiaan, ketekunan setiap hari. Kiranya Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menolong saudara-saudara semua di dalam pergumulan kehidupan saudara saat ini. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, terima kasih Pak Pendeta atas ayat-ayat Alkitab yang sudah dibagikan kepada kita semuanya. Saya akan kembali Pendeta membacakan beberapa permintaan ataupun permohonan doa dari saudara-saudari kita. Dari Ibu Frida, tolong doakan untuk keponakan saya agar mendapat pekerjaan sesuai dengan bidangnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Ibu Elni Tangklisan, tolong doakan anak-anak saya agar semakin setia dalam kebenaran. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Bapak Simbolon Limbong, mohon dibantu doa Ibu Simbolon sakit karena saraf kejepit dan tidak bisa berjalan. Kiranya Tuhan menolong dan menyembuhkan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Ibu Selvi Mariana Kumendong, mohon bantu doa supaya saya disembuhkan dari penyakit saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan dari Bapak Joni Weol, mohon doakan istri saya yang saat ini sedang dalam keadaan sakit diabetes, yang sedang kambuh. Terima kasih, Tuhan memberkati. Pak Pendeta Adilantu kembali dipersilahkan untuk memberikan ayat-ayat kekuatan bagi kita semua dan pemirsa setia Hope Channel. Terima kasih, Pak Pendeta. Ayat firman Tuhan selanjutnya saya ambil di dalam Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi demikian, janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi dalam segala sesuatu nyatakanlah permintaanmu kepada Allah dalam doa dan ucapan syukur. Doa adalah sarana berkomunikasi dengan Tuhan, menyampaikan segala permohonan, kebutuhan kita. Gantinya kita khawatir, mari kita bawa segala hal kepada Tuhan melalui doa. Bayangkan seorang anak kecil sedang bermain di taman, dia tersesat dan tidak dapat menemukan jalan pulang. Dia merasa panik dan cemas, namun dia ingat apa yang diajarkan orang tuanya. Jika dia mengalami kesulitan, dia harus berdoa kepada Tuhan. Anak itu duduk di bawah pohon dan mulai berdoa. Dia menceritakan pada Tuhan tentang perasaan cemasnya, takutnya. Dan dia meminta bantuan kepada Tuhan untuk menemukan jalan pulang. Dia mengucap syukur atas segala hal baik yang terjadi dalam hidupnya. Setelah dia berdoa, anak itu merasa tenang, dia bangkit mulai berjalan, mengikuti nalurinya, dan dia dituntun. Tak lama kemudian dia melihat rumahnya dari kejauhan, dia berlari pulang dengan gembira dan bersyukur pada Tuhan atas pertolongan. Filipi 4 ayat 6 ini mengingatkan kita untuk tidak khawatir tentang apapun juga dalam hidup ini. Gantinya kita khawatir, alih-alih kita terbebani oleh kecemasan dan ketakutan, kita harus membawa semua pergumulan kita pada Tuhan melalui doa. Doa adalah sarana yang terbaik bagi kita yang percaya untuk berkomunikasi dengan Tuhan dan menyampaikan segala permohonan kita, sehingga membuat kita tenang. Kita tidak akan khawatir tentang apapun juga karena kita tahu bahwa Tuhan mengendalikan segala sesuatu, Tuhan mengetahui segala sesuatu, dan Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui ayat ini. Terima kasih Pendeta atas ayat-ayat kekuatan yang sudah dibagikan kepada kita. Pak Pendeta, saya akan kembali membaca beberapa permohonan doa yang sudah masuk, yaitu dari Bapak Jimmy.
Shalom Pendeta, selamat Sabat. Mohon kami didoakan untuk rencana kami untuk proyek pembangunan sekolah di Surabaya. Kiranya Tuhan ikut campur tangan. Juga doakan untuk kesehatan keluarga kami. Terima kasih Pendeta. Kemudian dari Ibu Asni Rosmaida, selamat Sabat HCI. Mohon didoakan saya yang sakit kepala bagian kanan. Terima kasih Pak Pendeta. Dari Ibu Etan Padaunan, selamat Sabat semua, dari Saudara Etan Pandaunan, tolong doakan Bapak Silas Pandaunan yang telah terbaring sakit tidak berdaya di tempat tidur karena penyakit stroke selama lebih dari 1 tahun. God bless all. Dan kemudian dari Bapak Abraham Momuat, tolong doakan Gereja Sidang Jatiwangi yang ada KKR malam ini dari Abraham Momuat. Baiklah Pak Pendeta, kembali kepada Pak Pendeta dipersilakan untuk membagikan ayat-ayat penguat bagi kita. Ayat untuk memberikan kita kekuatan yang berikutnya saya ambil dalam Yakobus pasal 4 ayat 2 dan 3. Firman Tuhan berbunyi demikian, kamu tidak menerima karena kamu tidak meminta. Dan jika kamu meminta, kamu tidak menerima karena kamu salah meminta. Sebab yang kamu minta itu mau dipakai untuk memuaskan hawa nafsu. Kita mungkin merasa bahwa ada sesuatu yang salah. Kenapa Tuhan tidak menjawab doa kita? Tetapi mungkin kita perlu periksa diri. Kita perlu datang kepada Tuhan. Kita koreksi dengan firman Tuhan. Apakah kita sudah berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki kita jalani atau belum? Kalaupun belum, maka kita harus meminta ampun pada Tuhan. Minta Tuhan sucikan kita. Minta Tuhan untuk berjalan dengan kita. Karena Tuhan mau berjalan bersama dengan kita di dalam kesetiaan kita. Tuhan mau kita menuruti apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan. Sehingga saat kita meminta kepada Tuhan, permintaan kita, permohonan kita akan sesuai dengan kehendaknya. Sehingga saat kita diberikan jawaban doa dari Tuhan, maka itu adalah jawaban yang terbaik dari Tuhan. Dan itu tidak membuat kita menjadi sombong, tetapi kita akan mengakui bahwa Tuhan Maha Kuasa, bahwa Tuhan benar-benar menyertai kita. Dan ayat selanjutnya, saya ambil dalam Yohanes pasal 14, ayat 13 dan 14. Dan apapun juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dimuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu dalam namaku, aku akan melakukannya. Marilah kita memanjatkan doa, meminta kepada Tuhan untuk kemuliaan-Nya, bukan untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk motivasi yang salah, untuk memuaskan keinginan kita. Tetapi kita berdoa dengan penuh keyakinan, percaya bahwa Tuhan akan bekerja untuk menolong kita, menyelesaikan semua masalah yang kita hadapi, memampukan kita melewati pergumulan hidup ini, dan memberikan kita kekuatan untuk selalu bersyukur dan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui ayat-ayat kekuatan bagi kita pada saat ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta Lantu yang sudah membagikan ayat-ayat kekuatan. Namun sebelum kita lanjut ke dalam sesi doa kita pada malam hari ini, kita akan kembali mendengarkan kesaksian yang akan dibawakan oleh Bapak Yoab Dike, daerah Misi Papua. Kami persilakan. Shalom saudara-saudara. Puji Tuhan, pada kesempatan ini saya boleh menceritakan sedikit pengalaman di sekolah Tuhan di Seladu Baru. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Yoab Dike. Saya sebagai guru bahasa Inggris di sekolah SMA Advent Doi Baru.
selama melayani Tuhan di sekolah ini dari tahun 1999 sampai hari ini di tahun 2024. Saya bersyukur sekali kepada Tuhan karena Tuhan itu baik sekali. Sekolah ini dia jatuh bangun dalam mengembangkan dirinya sampai hari ini. Banyak hal-hal yang dia hadapi, tapi puji Tuhan, Tuhan dia menolong sekolah Tuhan di tempat ini, bahkan pribadi saya. Satu pengalaman singkat yang saya pernah hadapi waktu saya menjadi kesiswaan di sekolah ini, saya ada menegakkan aturan di sekolah. Suatu hari seorang siswa datang, dia tidak mengikuti petunjuk yang diberikan, rambutnya tidak diatur. Waktu itu mungkin karena saya masih muda, anak muda, jadi saya langsung ambil gunting, saya gunting dia punya rambut. Anak asli dari tempat di mana sekolah ini berada. Pada saat dia pulang, keluarganya itu mereka datang ke sekolah bawa parang dan saya tidak tahu kalau mereka ada datang. Saya ada mengajar di dalam kelas, sedang mengajar bahasa Inggris. Tapi pada saat saya sedang mengajar, dia itu langsung masuk. Omnya ini masuk dengan parang dan langsung taruh itu parang itu di leher situ. Pada saat dia itu, teman-teman guru pikir ini sapu leher ini sudah putus. Dari luar mereka lihat. Dan siswa juga kaget. Tapi puji Tuhan, saya tidak mati waktu itu. Karena ya Tuhan melindungi. Saya yang biasa ini, orang bilang sedikit mengecap sedikit ilmu bela diri ini, tidak terlalu itu respon saya. Saya tidak terlalu mau merespon itu. Saya sedang menunggu tapi suasana itu tidak muncul untuk melawan dia. Tapi puji Tuhan, sesudah dia bikin begitu, dia pulang, saya menunggu untuk mau kembali suasana saya itu. Tapi rupanya Tuhan tidak izinkan hal itu untuk muncul. Kalau dia muncul berarti hal yang berbeda yang akan jadi untuk dia. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu baik sekali. Saya mulai menyadari bahwa kenapa sampai saya punya suasana untuk melawan dia itu tidak ada. Saya pulang merenungkan, ternyata karena saya biasa membaca Alkitab setiap hari, rupanya mengganggu tubuh saya ini untuk respon yang negatif begitu dijauhkan. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan bahwa di kesempatan ini saya mau bersaksi untuk kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan itu waktu kita belajar dari firman-Nya, kita ekspresi, tunjukkan kepada orang lain bahwa kita tidak bisa melakukan hal-hal itu. Rupanya ada khasiatnya. Jadi kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa mari saya sekaligus mengajak bahwa membaca Alkitab itu bukan untuk yang lain-lain, tapi untuk memberikan pemahaman kepada kita bahwa Tuhan itu mampu menolong kita dan memberkati kita dengan cara yang lain. Setelah lewat 2 minggu, saya dengar itu orang yang ada bawa parang ini, tembak saya ini, mau potong saya ini, dia meninggal. Pada saat saya bersaksi hal ini kepada orang lain yang pernah lakukan, kalau hamba-hamba Tuhan, guru atau pendeta yang melayani Tuhan, tidak boleh ada yang menaruh tangan. Kalau taruh tangan itu Tuhan bertindak. Dan memang hal itu kita tidak inginkan, tapi Tuhan melakukannya untuk kebaikannya. Saya lihat sejauh ini Tuhan itu baik sekali. Dia melindungi saya, dia memberkati saya sampai hari ini. Saya bersyukur kepada Tuhan karena dia itu baik bagi saya di sekolah Tuhan yang Tuhan cintai, yang saya juga mencintai pekerjaan Tuhan di sekolah. Tuhan memberkati. Mari kita nyatakan bersama-sama kepada orang lain bahwa Tuhan itu baik bagi kita semua. Tuhan memberkati. Take my life and let it be consecrated, Lord, to Thee.
race. Take my hands and let them move at the impulse of thy love. Take my feet and let them be swift and beautiful for thee, swift and beautiful for thee. Take my voice and let me sing, always only for my King. Take my lips and let them be filled with messages from thee, filled with messages from thee. Take my will and make it thine. It shall be no longer mine. Take my heart, it is thine own. It shall be thy royal throne. It shall be thy royal throne. Puji Tuhan, terima kasih untuk kesaksian yang sudah dibagikan oleh Bapak Yoab Dike. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak Yoab di dalam sekolah. Dan juga terima kasih atas lagu pujian yang sudah dibawakan. Biarlah iman kita semakin terangkat dan kita semakin dekat lagi dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Baiklah, pada malam hari ini kita akan kembali lagi dalam sesi doa kita, dan kami tetap mengajak kepada seluruh pemirsa Hope Channel yang menyaksikan tayangan ini untuk boleh mengirimkan permohonan doa dan ucapan-ucapan syukur kita di kolom-kolom komentar, dan nantinya kita akan bacakan bersama dan akan kita doakan bersama. Masih bersama dengan Pendeta Adilantu, Gembala Jemaat Russell Ben Eleazar Jayapura. Saya akan membacakan permohonan doa dan nantinya pendeta akan kembali memberikan ayat-ayat penguatan bagi kita semua. Ada beberapa yang sudah masuk dari Bapak Lukas. Mohon doakan agar kondisi kesehatan saya dapat lebih baik lagi setiap harinya. Kiranya Tuhan menolong selalu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Bapak Antosi Hombing, mohon orang tua dan anak saya kiranya Tuhan memberkati, memberikan kesehatan dan penyertaan selalu. Mohon doakan saya juga agar lebih sehat lagi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Ibu Beni Konoma, mohon doakan kami sekeluarga agar selalu sehat. Doakan juga usaha pertanian kami agar berhasil dengan baik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Bapak Ladis, mohon doa untuk saya yang saat ini sedang dalam kondisi sakit. Kiranya Tuhan menolong dan menyembuhkan dengan sepenuhnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan terakhir dari Bapak Daniel Sumanto, mohon doakan agar saya diberikan kesehatan yang baik dan umur panjang. Doakan juga anak dan cucu dimanapun mereka berada. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baiklah, Pendeta Adilantu kembali dipersilahkan untuk memberikan ayat-ayat kekuatan bagi kita semuanya, Pendeta. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Pak Sudarsono. Ayat penguatan kita selanjutnya saya ambil di dalam 1 Yohanes 5 ayat 14 dan 15. Firman Tuhan berbunyi demikian.
Dan inilah keyakinan kita kepada Allah, yaitu bahwa Allah mendengarkan segala doa kita jika kita meminta sesuatu sesuai dengan kehendak-Nya. Dan jika kita tahu bahwa Ia mendengarkan segala doa kita, maka kita tahu juga bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Doa yang dijawab, sekali lagi saya katakan, adalah doa yang sesuai dengan kehendak. Berdoa dengan keyakinan dan Tuhan akan mendengarkan, memberikan yang terbaik. 2 Tawarik 7 ayat 14. Jika umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ayat ini memberikan jaminan yang luar biasa bagi orang yang percaya bahwa Allah mendengarkan segala doa kita jika kita meminta sesuai dengan kehendak-Nya. Doa kita tidak sia-sia, dan Tuhan selalu ingin mendengar. Dia tidak bosan-bosan mendengar doa kita. Namun penting untuk diingat bahwa doa kita harus sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kita tidak bisa hanya meminta apapun yang mungkin menurut kita itu terbaik, tapi kita tahu bahwa yang terbaik itu berasal daripada Tuhan. Dalam 2 Tawarik 7 ayat 14 juga menunjukkan kuasa doa yang luar biasa. Dan umat Tuhan merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, Allah berjanji untuk mendengar doa mereka, mengampuni dosa mereka, dan memulihkan negeri mereka, atau memulihkan kondisi mereka, mengembalikan keadaan mereka yang terpuruk pada keadaan yang baik. Ini adalah pesan yang penuh pengharapan bagi umat-umatnya yang sedang mengalami kesulitan, seperti yang sudah disampaikan melalui permohonan-permohonan doa tadi. Tuhan selalu siap untuk menolong kita, mengampuni kita, memulihkan keadaan kita. Asalkan kita mau berbalik kepada Tuhan dengan pertobatan yang sungguh, yang tulus, dan tentunya kita meminta untuk kemuliaan bagi nama-Nya. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui ayat-ayat ini. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Pendeta yang sudah membagikan ayat-ayat kekuatan bagi kita. Pak Pendeta, kembali lagi saya akan membacakan beberapa permintaan doa ataupun ucapan syukur dari saudara-saudari kita yang sudah mengirimkannya. Dari Bapak Jordan Sibarani, tolong dibawa di dalam doa. Ibu kami, Opung Jordan Boru yang sedang sakit, agar diberikan kesembuhan dan umur yang panjang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Ibu Esther ataupun Saudari Esther Marpaung, mohon doakan saya agar saya dapat melewati setiap pergumulan yang sedang saya alami. Doakan juga untuk anak-anak diberikan kesehatan dan kelancaran, dan saya tidak salah dalam mengambil keputusan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Saudari Yoke Mumek, doakan istri saya yang sedang dalam perawatan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Saudara Frans Tanjung, mohon doakan anak kami Sydney Tanjung yang sedang bekerja di Korea. Doakan dalam kesehatan, perlindungan, hikmat, dan berkat yang dari Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Ibu Ahiyang, mohon doakan saya saat ini sedang sakit ginjal dan syaraf terjepit. Kiranya Tuhan menyembuhkan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baiklah Pendeta Adilantu, kepada Pak Pendeta kembali dipersilakan untuk memberikan ayat-ayat kekuatan kepada kita semuanya. Baik, terima kasih Pak Sono. Ayat selanjutnya saya ambil di dalam Yeremia pasal 29 ayat 12 dan 13. Firman Tuhan berbunyi demikian, dan kamu akan berseru kepadaku dan datang dan berdoa kepadaku, dan aku akan mendengarkan kamu. Dan kamu akan mencari aku, dan kamu akan menemukan aku, jika kamu mencari aku dengan sepenuh hati. Doa yang dipanjatkan dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati akan didengar dan dijawab oleh Tuhan.
Ayat ini memberikan janji yang indah dari Tuhan kepada umat-umatnya. Di tengah kesulitan dan pembuangan sekalipun, aniaya sekalipun, masalah yang sangat berat sekalipun, Tuhan berjanji pada mereka bahwa Dia akan selalu ada dan mendengarkan doa mereka. Bayangkan, kalau kita datang kepada Tuhan dengan segala keberadaan kita, setelah berbagai masalah yang kita hadapi, tidak mungkin Tuhan tidak mendengar. Pentingnya mencari Tuhan dengan sepenuh hati, bukan sekedar mengucapkan doa, bukan sekedar sekali-sekali saja untuk memohon pada Tuhan, tetapi harus dengan tekun. Dan Tuhan mengenal umatnya. Tuhan tahu apa yang kita sangat-sangat butuhkan dalam kehidupan kita. Kita perlu membangun hubungan dengan Tuhan, hubungan yang intim terlebih dahulu dengan Tuhan, sehingga Tuhan akan meluruskan jalan kita. Kita akan ditemukan oleh Tuhan dimanapun kita berada. Karena Tuhan tahu saat kita duduk, saat kita bangun, saat kita berjalan, saat kita beristirahat, berbaring, Tuhan tahu, karena Tuhan Maha tahu. Kalau Tuhan mengetahui apapun yang kita hadapi, apapun keadaan kita, apapun yang kita lakukan, kenapa kita harus ragu untuk percaya kepadanya? Bahwa Tuhan akan menolong kita melewati pergumulan kita selama berada di dunia ini. Tuhan kiranya memberkati. Terima kasih Pendeta Adilanto yang sudah memberikan ayat-ayat kekuatan bagi kita semuanya. Dan pada saat ini Pendeta, saya akan kembali membacakan beberapa permohonan doa yang sudah masuk dari Saudara Simon Saltu. Mohon didoakan sebab saya kena stroke sejak tahun 2019 dan sampai sekarang belum sembuh. Tuhan Yesus berkenan menyembuhkan saya secara sempurna dan dapat berjalan dengan normal. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Bapak Joni, mohon doakan istri saya saat ini sedang dalam keadaan sakit diabetes. Kiranya Tuhan menolong. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Saudara Aristarkus, mohon doakan saya dari GMAHK Kedaton 1. Doakan kaki saya cedera sudah 1 bulan pakai gips. Semoga ketika dibuka 2 minggu bisa sembuh dan pulih seperti sedia kala. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan baiklah, kepada Pak Pendeta Adilanto kembali dipersilakan untuk membagikan ayat kekuatan. Oke, baik, terima kasih sekali lagi. Saya ingin menyampaikan ayat kekuatan yang saya ambil di dalam Mazmur 66 ayat 18 dan ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan berbunyi demikian, jika aku menyimpan sesuatu kejahatan dalam hati, Tuhan tidak akan mendengarkan aku. Tetapi Allah telah mendengarkan. Ia telah memperhatikan doa yang kusampaikan. Ayat ini menjelaskan bahwa hidup yang bersih dan beribadah dengan tulus akan membuat doa kita lebih berkenan kepada Tuhan. Bukan berarti Allah tidak mendengarkan semua doa kita. Kalau memang kita ada kekurangan, kelemahan, ada kejahatan yang mungkin kita lakukan, tentunya Allah itu pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setianya. Sehingga saya percaya Dia akan memberikan kita kesempatan untuk datang dekat kepadanya. Sehingga kita mengakui semua dosa-dosa kita, mengakui semua kejahatan kita. Kita berbalik dari jalan-jalan yang jahat yang kita setelah tempuh. Sehingga kita akan hidup bersih, beribadah di hadapan Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan mendengar doa-doa kita yang kita layangkan di dalam ketulusan kita, dalam kesetiaan kita. Karena kita percaya bahwa ini adalah jawaban-jawaban yang Tuhan akan berikan bagi kita adalah yang terbaik, yang mungkin kita akan terima. Kiranya Tuhan akan berkati kita melalui ayat-ayat ini. Terima kasih.
Terima kasih Pak Pendeta Dilantu yang sudah membagikan ayat-ayat kekuatan bagi kita semuanya. Namun sebelum kita lanjut ke dalam sesi doa kita pada malam hari ini, kembali kita akan mendengarkan kesaksian yang akan dibagikan oleh Bapak Pieten Benyamin Heidemas dari daerah Misi Papua. Kami persilakan. Shalom, terima kasih. Nama saya Pieten Heidemas dan kami melayani guru di satu pedalaman Papua di Kabupaten Yahukimo, tepatnya di distrik Heriapini, Kampung Homboki. Ketika saya dan keluarga melayani di tempat ini sebagai guru, begitu banyak tantangan dan pergumulan, tetapi ada satu ayat yang menguatkan akan keluarga kami ketika kami melayani, yaitu Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kenapa kami pilih akan ayat ini? Karena ketika kami melayani di tempat ini, jawaban doa yang pergumulan yang pertama, yaitu saya mendapat sakit malaria. Ketika di Desember 2016, saya dapat sakit malaria, saya sudah bicara lain-lain, saya tidak bisa jalan lagi, akhirnya saya pakai tandu dari masyarakat sekitar kurang lebih 40 sampai 1 jam, mereka bawa saya ke bandara terdekat, dan setelah itu ada satu pesawat mengambil saya untuk bawa ke kota untuk pengobatan. Ternyata ketika sampai di kota diperiksa, saya malaria tropika plus 4. Dan lewat dokter, lewat perawat, lewat obat-obatan, akhirnya saya dapat kesembuhan. Dan saya yakin ketika saya mengajar di pedalaman ini, saya sebagai guru banyak sekali tantangan, tetapi kami setelah sembuh, kami balik lagi. Dan bukan hanya tantangan itu saja, tetapi ada beberapa tantangan dan Tuhan tetap jawab akan semua tantangan-tantangan kami. Terutama tidak ada listrik, tidak ada signal, tidak ada komunikasi dengan keluarga, dengan orang tua, jauh, makanan apa adanya di pedalaman, tetapi tetap Tuhan tetap jaga untuk kami mengajar di tempat ini. Jadi itu sebabnya kami dan keluarga dari 2016 sampai sekarang kurang lebih 8 tahun tetap mengajar akan anak-anak pedalaman Papua ini. Dan juga begitu banyak hal yang Tuhan berikan dalam keluarga kami sehingga kami tetap sehat, tetap kuat. Bahkan berat badan saya sempat turun, tetapi puji Tuhan sudah pulih lagi. Dan saya yakin itu oleh karena kebaikan Tuhan. Dan tantangan yang paling besar adalah keluarga kami. Ketika kami untuk melayani, terutama dari istri, orang tua, mereka melarang untuk datang ke Papua untuk melayani. Karena mereka takut. Tetapi puji Tuhan sekarang, sudah ada orang tua juga sama-sama dengan kami, sering datang untuk kunjungi kami di pedalaman sebagai guru. Jadi kami yakin dan percaya ketika banyak tantangan, banyak pergumulan, tetapi Tuhan selalu menjadi jawaban doa kami. Oleh karena itu, kami pilih dalam ayat Filipi 4 ayat 13 selalu menguatkan kami ketika kami dalam kesusahan, kami selalu berdoa, selalu mengandalkan Tuhan. Dan saya yakin saudara-saudara semua yang mendengar akan kesaksian ini, ketika kita sama-sama mengandalkan Tuhan dalam kita punya kehidupan, sama seperti saya pribadi dan keluarga, pasti Tuhan akan mampukan akan setiap pergumulan, masalah yang kita hadapi, baik secara pribadi, secara keluarga, maupun secara kelompok. Saya yakin dan percaya Tuhan akan selalu menjaga akan kehidupan kami kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sudah lalu, sahabat yang baru tibalah. Bersukalah hai jiwaku, pada hari Sabat indah.
Puji Tuhan yang tentukan perhentian indah itu bagi jiwa dan pikiran pada hari yang ketujuh. Ucap syukur dan pujian kepada Allah di surga. Amat senang perhentian pada hari Sabatnya. Sebab tak kau buat seisi dunia, betapa besar pekerjaanmu, oh Tuhan, oh Tuhan. Hari Sabat sungguh senanglah rasanya. Kami berharaplah dapat kuduskan Sabat di surga. Kami berharaplah dapat kuduskan Sabat di surga. Kuduskan Sabat di surga. Puji Tuhan, terima kasih buat kesaksian yang sudah dibagikan oleh Bapak Pietin Benyamin yang sudah menguatkan kita bahwa Tuhan sangat menjaga dan menyayangi kehidupan Bapak Benyamin dan boleh sembuh dari penyakitnya, dan ini menjadi motivasi bagi kita semua yang mendengarkan bahwa Tuhan itu sangat dekat sekali dengan kehidupan kita. Dan juga atas lagu pujian yang sudah disampaikan, biarlah kita selalu mengingat bahwa di dalam 6 hari bekerja kita sudah letih, dan pada hari Sabat adalah hari yang penuh sukacita karena hari ini adalah hari kenikmatan bagi kita semuanya. Baiklah, pada malam hari ini kita akan kembali dalam sesi doa, dan yang pada malam hari ini memimpin doa kita adalah Pendeta Adilantu dari Gembala Jemaat Russell Band Eliezer Jayapura. Namun sebelumnya saya akan kembali beberapa permohonan yang sudah masuk dari Bapak Erli. Mohon doakan usaha dagang saya agar bisa berkembang dan mencukupi kebutuhan keluarga. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Ibu Bintang, mohon doakan saya saat ini sedang sakit di bagian rahang. Kiranya Tuhan memulihkan dan menyembuhkan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya dari Saudari Siva Adelia, mohon doakan keluarga kami agar selalu dalam penyertaan Tuhan. Mohon doakan juga agar usaha kami dapat berlangsung dengan baik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Saudari Putri, mohon doakan untuk nenek saya yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan memberikan kepulihan dan kesembuhan dengan sepenuhnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Ibu Tampu Bolon, mohon doakan saya yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan memberikan kepulihan dan kesembuhan dengan sepenuhnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya dari Bapak Budi, mohon doakan keluarga saya agar selalu sehat. Doakan juga anak-anak saya dan juga usaha ternak burung yang saat ini sedang saya kembangkan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan dari Ibu Pati, mohon doakan keponakan saya yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan memberikan kepulihan dan kesembuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baiklah, kembali kepada Pendeta Adilantu, dipersilakan untuk membagikan ayat-ayat kekuatan untuk kita semuanya. Terima kasih. Ayat kekuatan selanjutnya saya ambil di dalam 1 Tawarik 16 ayat 34. Firman Tuhan berbunyi demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik.
kasih setianya untuk selama-lamanya. Ayat ini mengingatkan kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, apapun jawaban doa yang kita akan terima. Tidak peduli apapun keadaan kita, kasih setia Tuhan itu tidak pernah berakhir dan tetap dan sama. Karena Dia adalah Dia. Dan Dia selalu baik kepada kita. Bahkan di saat-saat yang sulit sekalipun. Dia tetap bersama kita dan memberikan kekuatan kepada kita. Dan Dia memberikan yang terbaik bagi kita. Mazmur 100 ayat 4. Masuklah ke pintu gerbangnya dengan ucapan syukur. Masuklah ke pelatarannya dengan nyanyian syukur. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Saat kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan, saat kita memuji namanya, kita sedang memuliakan Dia dalam kehidupan kita. Dan Dia akan selalu mendengar dan menjawab doa-doa kita. Bersyukur kepada Tuhan dengan penuh sukacita, nyanyian pujian. Dia layak untuk menerima ucapan syukur kita karena segala kebaikan yang Dia telah lakukan bagi kita. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Pendeta yang sudah membagikan ayat-ayat kekuatan bagi kita semuanya. Pak Pendeta, saya akan kembali membacakan beberapa permohonan-permohonan doa dari Bapak Jimmy 1234. Mohon didoakan untuk kesehatan keluarga kami, doakan istri kami yang kurang sehat dalam berjalan juga berbicara, juga untuk rencana proyek pembangunan gedung sekolah di Surabaya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Bapak Purba, mohon doakan terus semoga keluarga besar Opung Desima Purba, Boru Hutasoid, semua anak cucunya dalam keadaan sehat, fisik, badani, dan juga rohani, agar tetap dalam kebenaran dan setia kepada Tuhan, sampai Maranatha. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan dari Bapak Budi, mohon doakan kami sekeluarga agar selalu sehat. Doakan juga anak-anak saya dalam hal pekerjaan mereka. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baiklah, Pak Pendeta, untuk itu Pak Pendeta dipersilahkan memberikan ayat kekuatan dan nanti kita akan tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Pendeta. Terima kasih. Ayat selanjutnya saya ambil lagi di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kami. Kita mungkin mendoakan orang yang kita kasihi, orang yang sudah lama menderita sakit, tapi ujungnya Tuhan izinkan dia beristirahat. Apakah kita tidak bersyukur karena apa yang telah terjadi? Tentunya kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan boleh menyelamatkan dia yang mungkin Tuhan izinkan beristirahat dalam waktu yang sementara ini. Dan kita mengucap syukur karena kita tahu Tuhan tahu yang terbaik. Dan segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan. Kita hidup di dunia ini tentunya kita harus mengalami akibat-akibat dari perbuatan dosa. Dan kita akan memiliki janji yang pasti bahwa Tuhan akan datang menjemput kita. Dia akan membawa kita ke tempat di mana Dia berada dan kita akan hidup bersama dengan Tuhan di surga, bahkan di dunia baru. Tidak ada ratap tangis, duka cita, tidak ada sakit penyakit, kesusahan, tidak ada hal-hal yang membuat kita merasa tertekan dan lain sebagainya. Yang ada hanyalah damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Sehingga saat kita diselamatkan oleh Tuhan karena kesetiaan kita, maka kita akan menikmati hidup yang berkelimpahan dengan anugerah dan damai daripada Allah. Demikianlah ayat-ayat yang bisa saya sampaikan. Saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Saya undang untuk kita boleh mengambil sikap berdoa dimanapun Anda berada, untuk kita bersatu di dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan, Engkau Allah yang Maha Kuasa,
Engkau Allah yang maha hadir, maha tahu, maha bijaksana. Engkau mengendalikan segala sesuatu, bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Bahkan kami percaya bahwa Engkau mengetahui keberadaan kami semua yang sedang menyaksikan siaran pada saat ini. Engkau sudah mendengar semua keluh kesah, permohonan, doa yang sudah disampaikan. Kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi kami percaya Tuhan Engkau mengetahui semua yang mereka gumuli saat ini. Mungkin mereka sedang bergumul dengan kesehatan mereka. Apapun sakit penyakit yang mereka derita, kami tahu Tuhan, Engkau tidak tutup mata, Engkau tidak tutup telinga, Engkau mendengar, Engkau memperhatikan apa yang mereka sedang alami. Dan Tuhan, Engkau juga bekerja untuk mendatangkan pertolongan bagi mereka, baik melalui para hamba-hamba Tuhan, dokter, perawat, para medis yang menangani, maupun tindakan-tindakan, usaha-usaha yang dilakukan untuk memulihkan keadaan mereka yang sedang sakit. Kami percaya Tuhan, Engkau akan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Lebih daripada itu juga Tuhan, Engkau mau kami bisa dipulihkan dalam kehidupan kerohanian kami. Karena kami tahu sebagai manusia, kami juga sering mengalami sakit rohani. Kami sering gagal, sering lalai, sering melakukan kesalahan, kejahatan, pelanggaran dan dosa di hadapan Tuhan dan sesama kami manusia. Tapi kami percaya Tuhan Engkau Allah penuh kasih, berlimpah kasih setiamu, kesetiaanmu turun-temurun terhadap kami umatmu. Sehingga Engkau akan memberikan kami kesempatan, Engkau akan menyucikan hati kami, sehingga kami akan mendapatkan jawaban-jawaban doa yang berasal daripada Tuhan saat kami memohonkannya kepadamu. Bapa di sorga, mungkin ada yang sedang bergumul sehubungan dengan pekerjaan mereka. Dalam tekanan, dalam kehidupan pekerjaan masing-masing, dimanapun mereka berada, baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Mungkin mereka sedang bergumul untuk pekerjaan mereka, sedang bergumul mencari pekerjaan, dan lain sebagainya. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan yang terbaik bagi kami semua. Dan apapun yang kami lakukan, kerjakan, Tuhan akan berkati. Tuhan akan menolong kami untuk membuat pilihan-pilihan yang terbaik. Kami boleh memilih pekerjaan-pekerjaan yang tentunya membawa berkat bagi kami, dan tentunya pekerjaan itu tidak membawa kami jauh daripadamu. Tetapi melalui pekerjaan ini kami boleh diberkati, ada berkat yang Tuhan percayakan bagi kami, kami boleh gunakan berkat-berkat itu juga untuk kemuliaan bagi nama-Mu, untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, untuk membantu orang lain, dan untuk rencana-rencana dan harapan kami ke depan. Bapa di sorga, kami berdoa juga. Mungkin ada pemirsa yang sedang bergumul sehubungan dengan mencari pasangan hidup, sehubungan dengan mereka bergumul dengan pergaulan mereka sebagai orang-orang muda. Kiranya Tuhan juga akan menolong mereka untuk mempertemukan mereka dengan orang yang tepat sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga mereka juga boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jadi berkat dimanapun mereka berada. Dalam pergumulan sebagai orang muda ada banyak masalah, ada banyak cobaan godaan yang mereka hadapi. Tapi kami percaya Roh Kudus-Mu akan menuntun masing-masing mereka, supaya mereka boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan.
Mereka boleh membuat pilihan-pilihan yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa juga, mungkin ada pergumulan-pergumulan sehubungan dengan rencana-rencana yang sudah mereka rencanakan untuk dilakukan. Untuk pembangunan rumah mereka mungkin, sekolah, institusi-institusi, pendidikan, rumah sakit, dan lain sebagainya. Program-program yang sudah diprogramkan, kiranya Tuhan Engkau mengetahui semuanya itu. Engkau juga akan membuka berkat untuk memenuhi semua kebutuhan di dalam rencana-rencana dan harapan-harapan umat-umat Tuhan, bahkan kami semua yang Engkau kasihi. Bapa di sorga, kami berdoa juga mungkin ada pergumulan-pergumulan sehubungan dengan masalah-masalah yang lain yang mungkin mereka tidak bisa ungkapkan. Pergumulan pribadi, pergumulan keluarga, masalah-masalah pribadi, masalah-masalah keluarga yang mereka hadapi. Kami berdoa Tuhan Engkau menolong. Engkau tetap bekerja melalui Roh-Mu yang kudus, sehingga umat-umat Tuhan, kami boleh membuat pilihan-pilihan yang terbaik. Kami dituntun untuk memilih yang terbaik di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, kiranya kasih karunia Tuhan akan selalu melimpah menjadi bagian kami semua. Dan kami berdoa juga untuk orang-orang muda mungkin yang bergumul dalam pendidikan mereka, dalam rencana-rencana orang tua bagi anak-anak mereka supaya mereka boleh mendapatkan pendidikan yang terbaik. Kebutuhan-kebutuhan untuk biaya pendidikan. Kami percaya Tuhan juga akan menolong memberikan apa yang mereka butuhkan. Sehingga akan ada kesuksesan yang mereka boleh raih. Kami berdoa juga untuk pergumulan-pergumulan dan rencana-rencana yang mungkin mereka tidak bisa ungkapkan. Kami berdoa Tuhan. Tuhan juga akan mendengarkan doa-doa mereka. Tuhan akan mendengarkan pergumulan mereka. Sehingga Tuhan juga akan menjawab sesuai dengan kasih karunia. Bapa di sorga, segala perkara pergumulan kehidupan kami mau serahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu. Mengampuni kesalahan dan dosa kami. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan dan terima kasih kepada Pak Pendeta yang sudah memimpin sesi doa kita pada malam hari ini. Dan kiranya Pak Pendeta diberkati dalam pelayanan dimanapun Pak Pendeta berada. Terima kasih Pak Pendeta.